286 dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, kita kedatangan narasumber yang perdana hadir ke Dialog Positif, Habib Hussein Jafar. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Habib Hussein. Oke, kita sapa dulu. Bib, apa kabar Bib? Alhamdulillah, kabar baik Bang. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih banget nih waktunya udah menyediakan waktu untuk ke Dialog Positif untuk mampir nih, luar biasa nih. Terima kasih banyak loh. Terima kasih juga undangannya, kehormatan dari sini Bang. Oke, dan malam hari ini topik besar kita adalah pemuda tersesat. No, ini karena Mantap. tren banget nih pemuda tersesat nih, seru banget. Oke. Dialog Positif ini udah episode ke-286. Alhamdulillah kita berjalan hampir setiap malam, dan malam hari ini mudah-mudahan kita banyak mendapatkan insight, banyak mendapatkan pencerahan, dan kita akan banyak mendapatkan wejangan-wejangan dari Habib Hussein. So, tanpa berpanjang lebar kita akan diskusi sama Habib. Oke, anyway, Bib, ini pemuda tersesat tuh maksudnya apa sih, Bib? Kan ini lagi digaungkan gitu ya. Dan boleh diceritain nggak latar belakangnya kok jadi pemuda tersesat tuh seperti apa tuh? Monggo, silakan Bib. The stage is yours. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marlo atas undangannya. Senang sekali berada di tengah-tengah acara ini. Oke, pemuda tersesat. Latar belakangnya dulu mungkin Bang ya. Jadi pemuda tersesat itu awalnya dari acara Ramadan 2 tahun yang lalu. Oke, jadi 2 tahun yang lalu itu saya dan 3 tahun yang lalu saya diminta oleh MLI untuk ngisi kultum, kuliah 7 menit. Jadi ada sketsa Rigen dan Rispo waktu itu, 2 komika bikin sketsa tentang ya keseharian di bulan Ramadan, biasanya anak muda seperti apalah ya, puasa terus tapi gak sholat, puasa juga, sholat juga tapi maksiat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah sketsa, di akhir saya muncul, kemudian memberikan kultum layaknya kultum-kultum di TV. Pakai Quran, pakai hadis, dibacakan. Kemudian, tapi responnya kurang baik. Kurang baik bukan artian negatif, tapi penontonnya itu gak banyak. Karena karakter masyarakat milenial, khususnya yang sudah hijrah ke YouTube, bukan hijrah yang gimana-gimana, tapi hijrah dari gak nonton TV, nonton YouTube, itu mereka udah jenuh kepada model-model kultum atau pengajian Ramadan yang begitu-begitu aja. Dari segi tema, penyampaian yang tentu itu positif, tapi sudah kurang relate dengan anak muda. Nah, akhirnya setahun kemudian, tepatnya Ramadan 2 tahun yang lalu, kemudian diganti nih, pakai Coki dan Muslim untuk menemani saya kultum. Nah, ketika mau take video, kita sepakat nih, wah kalau modelnya hanya tanya jawab biasa, tampaknya ini bukan di YouTube, tampaknya ini di TV, kata mereka kan. Mending kita bikin konsep baru nih. Apa? Akhirnya ngobrol tuh, ini kamera udah mau di depan kita, udah mau mulai, kita masih belum nemu nama, konsep, dan lain sebagainya. Oke, on the spot banget berarti ya? On the spot banget, itu rizkan halalan min haitsu la yahtasib gitu, yang disebut rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga itu. Maksudnya rezeki pencerahan tentunya. Nah, akhirnya kita sepakat, anak muda nih, ketika Ramadan misalnya, lagi hype-nya tinggi untuk menunaikan ibadah puasa minimal, maksimal, ada taraweh, ada sholat, dan lain sebagainya. Yang dulunya nggak ngaji, jadi ngaji. Yang dulunya jadi setan, sekarang pengen lah cosplay jadi malaikat sebulan paling enggak gitu. Biar nggak apes-apes banget gitu di akhirat nanti. Nah, cuman mereka ini punya problem-problem sendiri. Si Coki dan Muslim sebagai representasi dari anak muda Jakarta yang tersesat waktu itu ngajukan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada saya. Akhirnya saya shock dong, kayak misalnya, Bib, itu onani di siang hari saat Ramadan boleh enggak? Mohon maaf, kata saya, itu memang ada hukumnya, tapi saya nggak kebayang bahwa akan ditanyakan beneran. Misalnya, kalau di tengah-tengah puasa tiba-tiba kita murtad, kata Coki, puasanya batal nggak? Itu dibahas di fikih Islam,
Tapi kan kita nggak kebayang bahwa ada orang yang akan melakukan itu ya Bang. Karena background kita adalah santri ya. Santri itu kan sudah dididik dengan Islam yang cukup baik, sehingga dia sudah baik lah, udah memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga yang parah-parah gitu masih gak kebayang bahwa ada orang yang begitu. Ternyata kata Muslim, iya ada. Dan ternyata saya riset di beberapa portal Islam, pembahasan-pembahasan yang agak nyeleneh seperti itu, ternyata pembacanya banyak. Karena memang itu relate dengan mereka, itu realitas anak muda, khususnya di perkotaan. Saya nggak relate dong, karena saya backgroundnya adalah santri gitu. Nah akhirnya ya udah bahas itu aja, pertanyaan-pertanyaan yang tersesat gitu. Ya udah jadinya pemuda tersesat. Awalnya pakai kultum pemuda tersesat, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh seperti itu. Dan itu kebetulan agak mirip dengan karakter atau latar belakang saya. Pertama, latar belakang pribadi saya ketika kecil dibesarkan dalam tradisi ngobrol dengan ayah saya tentang agama yang sangat nyeleneh. Karena kalau yang nggak nyeleneh saya dapatkan di sekolah, saya dapatkan di madrasah. Yang nyeleneh ini saya nggak dapetin, biasanya saya lempar ke ayah saya. Dan ayah saya suka treatment anaknya untuk mempertanyakan segala hal yang dia butuhkan. Bukan yang mau diberikan oleh ayah saya, tapi lo butuh apa? Agar iman lu nih lebih matang, agar lu puas sama agama, agar lu gak mewarisi agama ini, tapi memeluk agama ini dengan sadar sebagai pilihan hidup lu gitu. Dan kemudian latar belakang saya sebagai orang Madura swasta, saya bukan orang Madura negeri, saya lahir dan besar dalam tradisi dan bahasa Madura. Apa bedanya Madura swasta sama negeri itu apa bedanya, Bib? Kalau yang negeri itu yang lahir di Pulau Madura, Bang. Kalau saya tidak lahir di Pulau Madura, saya orang Jawa Timur, tapi saya berbahasa dan berbudaya Madura. Makanya saya kemarin bikin sketsa 1 tahun lalu di awal-awal pandemi itu bikin sketsa tentang bagaimana kira-kira orang Madura menanggapi COVID-19. Dan kemarin baru diviralkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Itu pakai bahasa Madura dan sesuai karakter orang Madura. Karena memang kita dari awal sudah mikirin itu. Kata kita, seharusnya nih edukasi COVID-19 untuk taat prokes dan lain sebagainya, itu berbasis kultural. Sesuai dengan budaya masing-masing. Karena setiap budaya punya bahasa minimal sendiri-sendiri, maksimal punya kecenderungan sendiri-sendiri. Misalnya ya, orang Madura itu suruh takut sama corona, itu gak kira takut, Bang. Orang Madura ini pemberani. Jadi salah kalau bilang ke orang Madura, kamu taat prokes biar gak kena corona, karena corona itu menakutkan. Wah, dia akan bilang, siapa corona? Nah, sebagai contoh misalnya, ada humor Madura. Ada orang Madura itu naik kereta, kemudian dia ngeluarin tangannya ke jendela. Ditegur dong sama pramugaranya. Pak, maaf, jangan mengeluarkan anggota tubuhnya. Nanti Bapak kalau ketabrak tiang itu tangan Bapak patah. Kenapa? Bisa copot malah tangan Bapak. Wah, dia makin keluarin tuh tangannya. Wah, apaan dia pikir saya siapa, kata dia. Dia tersinggung malah. Akhirnya ada orang Madura juga di dekat sana yang mendengar itu, kemudian dia bisikin, tiba-tiba dia masukin tangannya dong. Kemudian si pramugara ini heran, kok bisa kamu bisikin apa? Oh, orang Madura itu gak bisa diancam-ancam begitu. Makin diancam mereka makin termotivasi untuk melawan. Akhirnya saya bilang, Pak, tolong tangannya kalau di kereta masukin. Soalnya kalau tangannya dikeluarin terus nabrak tiang, tiangnya patah. Kan sayang, Pak. Kalau tiang patah, listrik jadi terhenti. Oh ya sudah kalau begitu. Nah, itu cara berkomunikasi yang sesuai dengan budaya. Nah, orang Madura itu akhirnya saya bikin seperti itu. Nah, pemuda tersesat seperti itu, punya keresahan sendiri, punya pertanyaan sendiri, punya kegalauan sendiri, punya keribetan sendiri yang perlu dijawab. Mungkin sebagian kecil hanya bercanda, tapi kan pintu hidayah itu sebanyak jumlah apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk canda bisa jadi pintu hidayah orang. Nah, karena itu saya jawabi. Akhirnya mereka senang. Penontonnya itu sehari bisa 1 juta lebih waktu itu di MLI, dan itu tayang setiap hari dan setiap hari selalu jutaan yang nonton.
karena menjawab fenomena mereka, fenomena keagamaan yang relate dengan mereka. Misalnya ya, Bib, saya kebetulan ngekos bareng pacar saya. Nah, kalau saya tarawih bersama, apakah boleh? Kata dia. Ini kan fenomena orang muda seperti itu, banyak yang ngekos bareng. Walaupun dia agak bohong karena dia bilang kebetulan, nggak kebetulan dong. Kalau satu kos mungkin kebetulan, tapi kalau sekamar bukan kebetulan, pasti Anda rencanakan. Nah, tapi itu kan fenomena, Pak. Mereka nggak ngapa-ngapain, cuman pacaran, nggak sampai berzina, tapi kumpul satu kamar. Walaupun saya nggak begitu yakin mereka nggak zina ya, tapi oke lah. Nah, itu dijawab, kemudian dijawab, dan akhirnya dari sana saya mendapatkan laporan yang banyak sekali dari orang yang, alhamdulillah saya berubah setelah mendengarkan Pemuda Tersesat. Saya jadi kenal Islam dalam wajah yang baru. Saya jadi merasa tidak didikte oleh Islam, tapi justru Islam memberi jalan bagi saya pada kebaikan. Selama ini saya menganggap Islam cuma maksa-maksa saya, tapi nggak jelas kenapa saya suruh sholat, kenapa saya suruh zakat, haji, dan lain sebagainya. Ternyata itu maksudnya. Akhirnya banyak yang kemudian tertarik, dan kemudian ya alhamdulillah kembali. Okay. Dan anyway, nama Tersesat juga menurut saya filosofinya bagus sekali, karena orang itu akan berhenti belajar ketika mereka sudah merasa pintar, merasa suci, dan merasa tidak tersesat, Pak. Nah, perasaan tersesat itu menurut saya harus dijaga di hati dan pikiran kita, agar kita terus mencari, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Gitulah kira-kira. Itu juga remind kita bahwa setiap sholat kan ada tunjukilah jalan yang lurus gitu ya. Berarti kita belum benar-benar lurus, dan terus lurus lagi, dan itu menjadi satu spirit kali ya. Oke. Anyway, tadi menarik sekali berbicara tentang pandangan agama milenial nih. Menurut Habib nih, anak-anak milenial ini terhadap agama nih gimana sih sekarang? Apakah apatis? Apakah sekarang mereka lebih senang sains gitu misalkan, atau lebih senang ke hal-hal yang ya dalam tanda petik lebih ke western gitulah misalkan. Menurut Habib gimana? Menurut aku ada dua kecenderungan nih di anak muda Indonesia khususnya, Pak. Kecenderungan pertama adalah kecenderungan yang apatis kepada agama. Oke. Mereka ini saya menyebutnya paling tidak kelompok sekuler. Mereka ini apatis kepada agama karena pertama, agama hanya bikin keributan di mata mereka. Yes. Bukan bikin kedamaian. Yang kedua, agama tidak memenuhi hasrat milenial mereka yang sangat rasional. Mereka punya pertanyaan yang nyeleneh, agama nggak menjawab, malah dimarah-marahi. Apa hukumnya onani siang hari di bulan Ramadan? Nggak dijawab, malah dipentung kan, kadang kalau nanya begitu. Nah, mereka buat apa kalau saya nggak diayomi? Atau jawabannya, oh ya menurut Quran begini, tidak rasional. Sedangkan mereka mengagung-agungkan rasionalitas. Akhirnya mereka pergi dari agama. Data yang ada dari ateisindonesia.org, kalau nggak salah websitenya, saya pernah tulis ini di Mojo, itu per tahun rata-rata yang declare meregistrasi dirinya di website itu kurang lebih 1.400 orang anak muda Indonesia mendeklar jadi ateis. Setahun dalam setahun. Itu yang registrasi di website itu. Belum lagi yang registrasi di tempat lain, belum lagi yang di grup-grup Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, belum lagi yang nggak mau ngaku, belum lagi yang sekuler, Bang. Dia Islam tapi udah nggak mau jalankan Islam. Apaan sih Islam, nggak jelas. Nah, ini ada kelompok yang seperti itu, semakin menjauh dari agama. Tapi ada kelompok yang sebaliknya, Bang. Kelompok yang kemudian menyebut dirinya sebagai kelompok hijrah. Mereka anak muda yang justru semakin getol beragama. Bahkan sampai pakaiannya ini lebih Habib dari Habib lah. Lebih kalau saya masih pakai kaos, mereka mengubah pakaian, mereka mengubah tampilan wajahnya, mereka mengubah semua aspek dari dirinya. Bahkan mereka rajin sholat subuh berjamaah. Sholat subuh aja udah bagus generasi milenial ini. Sholat subuh jam 6 itu masih bagus. Karena generasi milenial itu biasanya sholat subuhnya jam 9 pagi. Nah, mereka ini getol beragama. Tapi ada jebakan lain di sini, Bang. Jebakan lainnya adalah dua. Pertama, mereka hanya terjebak pada ritual semata. Secara ritual mereka cakap, tapi secara sosial dan spiritual enggak di-upgrade juga agamanya. Sehingga dia sholat,
tapi senyumnya kurang kepada orang lain. Padahal salah satu tujuan sholat untuk bikin kita jadi pribadi yang penuh senyum kepada orang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i, kata Quran. Nah, yang kedua, mereka semakin berritual, semakin merasa dirinya paling benar. Akhirnya menyesat-nyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain, mensyirik-syirikkan orang lain. Nah, ini nggak benar juga. Nah, kita dihadapkan kepada dua kecenderungan yang berbeda jauh. Tapi setelah saya pikirkan dan renungkan, ternyata solusinya satu. Solusinya adalah tasawuf, yaitu aspek spiritual dalam Islam. Mereka ini kekurangan spiritualitas Islam. Yang ateis jadi ateis dan jadi sekuler karena mereka gak kenal Islam yang mendalam, Islam yang spiritualitas, yang kekuatan utamanya salah satunya adalah rasionalitas. Makanya dalam tasawuf ada yang namanya tasawuf falsafi, yaitu spiritualitas Islam yang sangat rasional. Itu. Maka tasawuf jawaban bagi kelompok yang sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya itu, yang apatis itu. Nah, yang ritual juga ternyata yang hijrah-hijrah ini juga butuh tasawuf, agar Islamnya di-upgrade, bukan hanya ritual saja, tapi spiritual. Bukan hanya Islam menjalankan ritualitas, tapi menjalankan ritualitas dengan hatinya. Diubah hatinya, diubah mindsetnya, diubah dirinya menjadi pribadi yang ya mirip-mirip biksu lah ya, yang santai, penuh senyum, gak gampang marah, gak gampang menyalahkan orang lain, fokus membenahi diri, tidak fokus utamanya mengurusi orang lain. Nah, ternyata dua-duanya sama-sama butuh tasawuf. Masalahnya, kalau yang dihadirkan adalah tasawuf ansi, udah kalian harus belajar tasawuf. Mereka gak kenal tasawuf, generasi milenial. Apaan tasawuf itu? Tasawuf itu apanya cireng? Nggak kenal tasawuf dia. Itu sejenis seafood atau apa? Mereka gak kenal. Nah, akhirnya saya format menjadi yang namanya Islam cinta, Pak. Karena kekuatan utama tasawuf itu adalah cinta. Mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai semua makhluk Tuhan. Nah, kalau cinta, anak muda banget nih. Anak muda nih kan bucin-bucin kan, budak cinta mereka. Nah, kita ajarkan Islam perspektif bucin, perspektif budak cinta. Cintanya kita arahkan kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada Rasul, kepada binatang, tumbuhan, dan kepada semesta. Dan inti dari Islam cinta itu adalah tasawuf. Menjadi seorang muslim pada aspek paling terdalamnya, yaitu yang penuh cinta. Nah, dari sini alhamdulillah diterima oleh sebagian kelompok ini, baik dua-duanya. Makanya akhirnya segmen saya ya ada yang pemuda hijrah, ada yang pemuda agnostik, semuanya ada tumpang tindih di segmen saya. Nah, makanya akhirnya yang bingung saya juga kadang. Pertanyaannya sangat random karena ada banyak kelompok di dalam subscriber saya itu, di dalam pendengar saya. Oke, keren banget, luar biasa. Dan itu setuju banget tuh bahwa tasawuf itu memang jadi kunci gitu ya. Sementara kalau kita sadari dan kalau kita renungkan kan pendidikan agama tuh kan cuman kulitnya aja tuh, Bib. Cuman hanya diajarkan ritual, cuman hanya diajarkan syariat. Nah, kira-kira starting point untuk masuk ke dunia tasawuf gitu ya. Pengajaran ke dunia tasawuf, memperkenalkan Islam dengan tasawuf. Starting pointnya dari mana kira-kira, Bib? Starting point-nya sebenarnya adalah dengan cinta tadi. Jadi mendidik orang menjadi pribadi yang penuh cinta. Karena kita ini inflasi kemarahan, kemudian kekurangan nilai-nilai cinta. Orang itu sekarang dikit-dikit marah, marah kok sedikit-sedikit, kan aneh juga. Kemudian dikit-dikit tersinggung kok karena sedikit-sedikit. Kan seharusnya karena banyak hal, karena sesuatu yang besar. Orang itu sekarang mudah tersinggung, mudah marah. Bahkan yang beragama pun mudah sekali marah-marah. Bahkan di masjid kadang mereka marah-marah. Bahkan kadang di mimbar mereka marah-marah. Pemuka agamanya marah-marah. Kehilangan aspek cinta. Nah, cinta ini sebenarnya adalah aspek paling dasar dari semua manusia. Bahasa Islamnya disebut sebagai fitrah. Semua manusia pasti punya cinta. Lihat aja, bayi yang lahir itu dikumpulkan, misalnya bayi Batak dan bayi Madura, atau bayi Kalimantan, bayi Dayak dengan bayi Madura, ini kan punya sejarah konflik, dikumpulkan, mereka gak kira bertengkar tuh. Ketika mereka tumbuh 5 tahun gak kira bertengkar. Mengapa?
Karena Allah menciptakan mereka dengan cinta. Benci itu diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ketika sudah umur 7 tahun diajari, oh kalau orang Madura itu keras, kalau orang Batak itu keras, oh kalau orang Papua itu keras, oh kalau orang Kalimantan itu sama orang Madura gak bisa akur, oh kalau orang Cina itu begini, oh kalau orang Arab itu begini, orang kulit putih itu begini, orang kulit hitam itu begitu. Berbagai stigma diajarkan kepada anak, sehingga kebencian itu menular. Akhirnya cinta yang ada gak hilang, karena cinta itu ciptaan Tuhan, tapi ditutupi oleh kebencian. Kebencian yang bahkan dikasih dalil. Pakai dalil agama, pakai dalil sains, pakai dalil rasionalitas, dan lain sebagainya. Seolah-olah benar. Akhirnya tumbuhlah menjadi pribadi yang penuh kebencian. Padahal kata Allah, ketika Allah menyuruh kita berperang, memperbolehkan peperangan kepada orang yang memerangi kita, Allah katakan meskipun peperangan itu kamu benci. Peperangan itu yang benar saja dibenci oleh manusia, apalagi yang gak benar. Nah, dari sanalah sebenarnya startingnya. Kita ini gak perlu menanam lagi, hanya tinggal mengurai kembali sesuatu yang sudah ada pada diri kita. Karena itu Islam disebut sebagai agama fitrah. Tinggal masuk ke dalam diri, apa yang ada yaitu cinta di dalam diri, kemudian dinaikkan ke permukaan, dibiarkan dia menguasai diri kita. Nah, karena itu kemudian penting nih, starting point-nya dari pribadi yang penuh cinta dulu. Nah, di media sosial makanya kita kemudian kasih quote-quote, edukasi-edukasi untuk menjadi pribadi yang penuh cinta. Misalnya saya bilang, akhlak yang paling utama kamu, kesantunan utamamu adalah kepada orang yang paling tidak berakhlak, paling tidak santun kepada kamu. Misalnya, murid, ini bahkan bukan hanya petuah Islam, tapi semua agama. Misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah didatangi satu orang, kemudian dikata-katain, wah pembunuh lo, pengacau lo, bajingan lo, dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi Isa, jazakumullah, terima kasih. Kemudian Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa, itu nanya ke Nabi Isa, Nabi, kenapa engkau malah berterima kasih kepada dia? Kemudian kata Nabi Isa, huwa yuhriju ma indu wa ana ukhriju ma indi. Dia mengeluarkan apa yang dia punya dari dalam hatinya, sedangkan saya mengeluarkan apa yang saya miliki dari hati saya. Saya punyanya cinta, dia punyanya benci. Kalau saya keluarkan kebencian, berarti hati saya penuh kebencian, dan saya bukan nabi berarti. Jadi dia punyanya cuma kebencian, ya udah keluarnya itu. Makanya kemudian kita mentreatment untuk orang nggak ada kebencian. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dari sana untuk menumbuhkan kecintaan itu dengan menghadirkan referensi-referensi orang-orang yang berbeda, bahwa dia tidak seburuk yang kamu bayangkan kok, tidak seburuk yang distigmakan. Saya ngobrol dengan joki yang agnostik misalnya, saya ngobrol dengan seorang biksu, namanya Biksu Suryadi, saya ngobrol sama seorang pendeta, namanya pendeta Yeri Patinasarani, saya ngobrol dengan berbagai orang yang berbeda dengan saya, ngobrol dengan DJ bang, ngobrol dengan penjudi, pemabuk, semua. Saya ngobrol dengan semua orang. Betapapun seorang itu menurut saya dengan berlandaskan dalil-dalil agama itu salah, tapi menurut saya banyak hal yang kita bisa belajar dari mereka. Nah, karena itu saya biasakan tuh tontonan di YouTube saya orang-orang yang berbeda, termasuk yang berbeda di internal Islam. Misalnya saya dalam beberapa hal saya berbeda pendapat dengan orang-orang yang hijrah, tapi saya ngobrol dengan mereka. Saya berbeda pendapat dengan beberapa orang, saya ngobrol dengan mereka. Untuk apa? Kita membiasakan ngobrol dan tetap mencintai orang-orang yang berbeda. Jangan kasih ruang untuk kebencian. Dan kebencian itu etalase utamanya adalah ketidakkenalan bagi saya. Nah, karena itu saya memperbanyak kenalan dengan orang-orang dan memperkenalkan kepada subscriber saya. Ya udah, akhirnya mereka terbiasa tuh nonton hal-hal yang penuh cinta, orang berbeda duduk bersama. Karena di Indonesia nih, kalau ada suster lagi nuntun ustadzah untuk kemudian nyebrang jalan di foto, itu viral bang. Orang seneng ngelihat itu, wah toleransi viral. Bagi saya justru itu salah. Kalau toleransi, kalau cinta kasih, kalau persamaan di tengah perbedaan masih viral, berarti belum menjadi kebiasaan kita. Makanya masih viral, masih menjadi sesuatu yang luar biasa.
Nah, saya senang justru kalau hal-hal seperti itu sudah gak viral, karena sudah terlalu sering orang melihat hal-hal seperti itu. Nah, YouTube saya berusaha untuk jadikan etalase. Diri saya berusaha untuk jadikan etalase untuk hal-hal yang seperti itu. Awalnya orang, awalnya kaget bang, masa Habib ngobrol sama Coki sih? Masa Habib ngobrol sama pendeta sih? Masa Habib ngobrol sama tokoh Hindu, tokoh Buddha, semua yang berbeda saya ajak ngobrol. Tapi lama-lama orang-orang teredukasi. Walaupun ya pasti ada yang digadaikan. Yang digadaikan apa? Privilege saya sebagai Habib. Yang seharusnya disanjung-sanjung, kadang sebagian orang kemudian nggak terima, nggak suka sama apa yang saya lakukan. Wah, itu luar biasa sih, keren sih kalimat-kalimat bahwa jangan ada ruang untuk kebencian dan kita hanya mengeluarkan apa yang kita punya. Ketika kita mencontoh tadi Nabi Isa, itu mind blowing sekali. Terima kasih Bib, itu keren banget. Dan tadi bener juga ya, baru ngeh banget bahwa kalau ada yang nyeberangin tadi suster sama ustazah viral berarti belum biasa gitu ya. Kalau Iya, udah nggak masih luar viral biasa. justru Oke, nah berkaitan sama itu, saya punya data bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak orang Islamnya, tetapi dari peringkat keislamian ya, dari 208 negara ini Indonesia ada di 140 lah kurang lebih gitu. Jadi banyak Islamnya, tetapi konteks atau esensial Islaminya ya rankingnya nggak masuk 10 besar gitu. Nah, kira-kira menurut Habib nih, dengan perjalanan Habib yang udah ngobrol ke sana ke sini gitu ya, dengan berbagai cara untuk mengedepankan toleransi, untuk bagaimana kita terbiasa dengan berbeda gitu. Apa nih yang harus dilakukan untuk kita for the next gitu ya, untuk memperbaiki kesadaran beragama kita, untuk memperbaiki bukan hanya dalam konteks ritual syariat, tetapi cinta itu tadi, itu apa tuh yang perlu kita gaungkan atau apa yang perlu kita sebarkan tuh seperti apa kira-kira, Bib? Silakan. Oke, itu kan sebenarnya riset dari dua profesor, saya lupa namanya, saya pernah nulis tentang itu, bahwa bukan hanya Indonesia, bahkan negara Islam pun itu nggak masuk 10 besar. Betul. Bahkan nggak masuk 50 besar. Saudi, Iran itu nggak masuk 50 besar. Itu udah negara Islam, apalagi Indonesia ya. Kemudian riset yang lebih kecil dilakukan oleh Ma'arif Institute sebenarnya. Kota yang paling Islami di Indonesia ternyata nomor 1 justru Denpasar yang mayoritas Hindu. Orang di Denpasar parkir motor di pinggir jalan nggak hilang. Orang di Jakarta naruh sendal pas Jumatan, pulang-pulang bisa hilang. Nah, ini kan otokritik kepada kita. Kalau nggak percaya kepada riset-riset itu, karena riset itu dilakukan oleh orang Barat atau dilakukan oleh Ma'arif Institute, saya ajak membaca riset indeks kerukunan agama dari Kementerian Agama. Itu kota-kota yang menerapkan syariat Islam atau yang dianggap sangat Islami justru berada di urutan bawah. Yang di urutan atas dengan kerukunan tertinggi itu justru kayak Denpasar. Karena memang problemnya adalah ada jarak antara Muslim dengan Islam itu sendiri. Kata Muhammad Abduh, saya melihat Islam di Paris, tapi saya tidak melihat Muslim di sana. Saya melihat Muslim di Mesir, tapi saya tidak melihat Islam di sana. Ada jarak antara Islam dan Muslim. Orang Muslim tidak mesti menerapkan nilai-nilai Islam. Orang non-Muslim kadang menerapkan nilai-nilai Islam. Saya kasih contoh begini. Ayat pertama adalah Iqra, bacalah dalam Al-Quran. Tapi Anda menemukan hal ini dijalankan justru oleh orang-orang Jepang. Orang Jepang, dia lagi nunggu bis, dia buka buku. Lagi naik bis, di bis buka buku. Lagi jalan, bahkan dia sambil baca buku. Orang Indonesia yang Islami, saya riset di UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, alma mater saya. Di kampus, di perpustakaan, dia pacaran, Bang. Orang non-Muslim di halte baca buku, orang Muslim di perpustakaan malah pacaran. Katanya lebih romantis kalau di perpustakaan. Jadi sambil bisik-bisik gitu. Padahal Iqra-nya itu kan punya kita, yang disuruh baca itu kan kita, tapi ternyata kita tidak terdepan sebagai pembaca. Nah, di mana problemnya? Menurut saya problemnya adalah pada Islam yang selama ini hanya diwariskan, tidak dipeluk dengan penuh kesadaran.
Kenapa Anda Islam? Ya karena ayah saya Islam. Kenapa ayahnya Islam? Karena kakeknya Islam. Begitu aja terus sampai lebaran kuda. Terus aja begitu, hanya diwariskan. Kenapa kamu sholat? Karena ayah saya yang menyuruh. Karena melihat ayah saya juga sholat. Karena diajak oleh ayah saya sholat. Karena disuruh ke masjid oleh ayah saya. Karena dikirim ke pesantren oleh ayah saya gitu. Jadi mereka hanya tahu bagaimana sholat, tapi tidak tahu apa itu sholat. Mereka tahu bagaimana menjadi seorang muslim, tapi tidak tahu apa Islam itu sendiri. Nah, karena itu saya juga fokus untuk kemudian memperkenalkan Islam itu sebagai value, sebagai nilai. Kenapa kamu sholat? Oh, karena sholat itu di dalamnya ada pendidikan agar kamu tidak keji dan mungkar. Kok bisa? Ya, karena dengan sholat, kamu diberikan kesadaran bahwa Tuhan itu mengontrol kamu. Ketika sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu pertemuan hamba dengan Tuhannya. Dengan sholat, kamu sadar, oh Tuhan itu selalu melihat kita. Karena itu sholat itu harus ihsan. Anta budallah ka'annaka tarak wa illam takun tarak fa'annahu yarak. Sadarilah bahwa seolah-olah kamu melihat Tuhan, kalau enggak, sadari bahwa Tuhan melihat kamu. Nah, dengan sholat, kamu tahu, oh, Tuhan selalu mengontrol saya, sehingga kamu akan selalu baik dalam melakukan segala hal. Karena meski gak ada CCTV, meski gak dilihat orang, kamu dilihat oleh pemilikmu, yaitu Tuhan. Sehingga kamu gak kira bersikap keji dan mungkar kepada orang lain. Saya juga pernah bikin video tentang sholat dan manajemen waktu. Sholat itu mendidik kita menjadi disiplin waktu. Orang yang sukses itu adalah orang yang mengendalikan waktu, dan orang yang gagal adalah orang yang dikendalikan oleh waktu. Kita bicara perspektif filsafat pun, Heidegger berbicara tentang itu, tentang waktu yang otentik. Orang yang sukses, kata dia, adalah orang yang mengendalikan waktu. Nah, kita seringkali dikendalikan oleh waktu. Nah, karena itu, ketika Bang Marlo WhatsApp saya, ada waktu nggak buat ngobrol? Ada, waktu selalu ada gitu. Karena saya ingin menjadi pribadi yang mengendalikan waktu saya. Jangan sampai saya dikendalikan oleh waktu. Dari sana kita kemudian tahu skala prioritas. Misalnya, waktunya sholat Jumat. Pas kalian mau berangkat, tiba-tiba ada orang ditabrak truk, membutuhkan pertolongan kita. Nah, waktu kita mau diberi ke masjid atau diberi ke rumah sakit, itu kan jadi pertanyaan. Oh, kalau saya akan berikan ke rumah sakit, karena tujuan pergi sholat Jumat adalah mendidik kita menjadi manusia yang tolong-menolong. Nah, dari sana, kedisiplinan waktu itu juga saya pelajari dari sholat. Mengapa sih sholat itu 5 waktu dan setiap hari? Kenapa gak kayak orang Kristen misalnya Minggu doang, gak kayak orang Yahudi Sabtu doang? Kenapa kita gak Jumat doang sholatnya? Tapi 5 waktu, seminggu, setiap hari 5 waktu, dan kalau bisa di awal waktu lagi, kata Nabi. Bayangin ribetnya. Ternyata dari sana saya belajar bahwa ternyata sholat itu mau mendidik kita menjadi orang yang disiplin atas waktu. Zakat adalah ajaran untuk kita solidaritas kepada orang yang membutuhkan. Puasa mengajarkan saya untuk cosplay jadi orang lapar, sehingga gak akan membiarkan ada orang yang kelaparan, karena tahu susahnya jadi orang lapar. Haji mengajarkan saya tentang membangun harmoni. Karena ketika tawaf itu, kalau nggak ada harmoni, ada yang ngeprank aja, satu aja berhenti di depan, ketabrak yang belakang, jatuh, keinjek, mati. Tawaf itu mengajarkan kita membangun satu langkah, satu harmoni. Nah, hal-hal yang seperti ini yang seharusnya diajarkan. Islam sebagai value, bukan hanya sebagai ritual. Apa itu sholat? Bukan sekedar ritual yang awalnya takbir, akhirnya salam, enggak. Oh, sholat itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan, bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga agama itu menjadi way of life, menjadi jalan hidup kita, bukan hanya jalan akhirat. Selama ini kan agama cuma jadi jalan kita ke surga doang. Seolah-olah di dunia orang kalau beragama bodoh, gak bahagia, miskin. Kalau orang beragama itu seolah-olah harus miskin. Orang Islam itu seolah-olah harus miskin. Harus menderita bodoh gitu ya, Bib. Iya, menderita, harus bodoh di dogma dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus direvolusi bagi saya, agar kemudian orang betul-betul memeluk Islam. Nah, itu kira-kira dimulai dari pendidikan kah? Atau dimulai dari rumah kah? Startingnya, the best point menurut Habib saat ini untuk milenial ke depan gimana tuh, Bib? Menurut saya poin utamanya pada pendidikan agama.
baik itu dari lingkup keluarga maupun sekolah. Saya banyak menyampaikan kritik terhadap pendidikan agama kita. Bahkan pendidikan agama ini sudah hanya fokusnya ritual, fokusnya hukum. Di samping itu, bahkan fokusnya hanya memperkenalkan Islam sebagai agama yang seolah-olah keras. Misalnya, saya dulu belajar agama di madrasah. Ada yang namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Yang diajarkan ya, Nabi dalam perang Badr. Bab 2, Nabi dalam perang Uhud. Nabi dalam perang ini, Nabi dalam perang itu. Nabi dijelaskan dalam frame perang. Akhirnya di kepala saya, Islam itu agama perang. Padahal hidup Nabi sebagai Nabi dan Rasul itu 23 tahun. Sejak umur 40. Nabi itu berarti 23 tahun kali 365 hari per tahun, 8.000 sekian hari. Sedangkan menurut sejarah Islam, jumlah hari Nabi dalam berperang itu hanya 80-an hari. Jadi hanya 1% hidup Nabi yang digunakan untuk berperang. Tapi kenapa buku sejarah kita adalah buku perang? Bukan hanya sejarah di sekolah. Coba Bang Malu buka buku-buku kitab sejarah itu. Perang aja isinya. Seolah-olah hidupnya Nabi ini cuma perang aja. Jadi menurut saya poin utamanya adalah pada pendidikan. Kita harus mereformasi atau bahkan merevolusi pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu berbasis kepada kesadaran. Pendidikan Islam itu berbasis pada keteladanan. Berapa banyak guru agama yang terjebak dalam kehidupan yang berantakan. Guru agama merkosa muridnya, kan banyak tuh fenomena. Padahal Islam itu pengajarannya berbasis keteladanan. Dan juga berbasis pada perangkulan. Nabi itu pernah ada satu orang Yahudi, ada orang Badui masuk ke majelisnya Nabi, kemudian bingung, ini nabinya yang mana kata dia, karena nggak bisa bedain mana yang nabi, mana yang umat. Duduknya bareng, pakaiannya sama, kesetaraan dalam pendidikan, merangkul. Karena itu Nabi nggak punya murid, Nabi punyanya sahabat, karena merangkul pola pendidikannya, bukan berjarak. Kemudian yang juga penting dalam pendidikan Islam ini adalah solutif, bukan hanya menegakkan hukum, tapi tasawuf tadi. Tasawuf itu artinya memberi solusi. Misalnya ada orang datang ke Nabi, Nabi saya siang hari di bulan puasa, pas lagi puasa, begituan sama istri saya. Kemudian kata Nabi, ya sudah kamu berarti harus mengganti puasamu selama 2 bulan berturut-turut. Itu kafarohnya. Kemudian, boro-boro 2 bulan, 1 bulan aja jempol sehari, kata dia. Ya sudah, kalau gitu kata Nabi ngasih makan orang miskin. Gimana mau ngasih orang miskin makan? Saya aja gak makan. Saya ini orang miskin. Ya udah kata Nabi, ini kurma, gandum, kamu bagikan ke orang paling miskin di sekitarmu. Ngapain saya bingung-bingung nyari? Orang paling miskin di kampung saya adalah saya. Kemudian Nabi ketawa, sudah kata Nabi, makan dan puasamu selesai, kafarohnya. Nah, jadi Nabi hukum ditegakkan, tapi solusi juga dikasih. Nah, kita enggak. Selama ini pendidikan kita, jauhi zina. Nyatanya tapi zina itu enak. Gimana cara menjauhinya? Nah, kita gak dikasih tuh treatment bagaimana menjauhi zina. Akhirnya ya kita benci zina tapi melakukannya. Jadi akhirnya ya berjarak lah. Kita benci judi tapi melakukan judi. Kita benci khamar tapi melakukan khamar. Kita benci kebencian tapi kita benci kepada orang lain. Jadi poin utamanya bagi saya adalah pada pendidikan. Pendidikan sedini mungkin, sedari awal, bagaimana mengajarkan Islam yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, kesantunan, keterbukaan, toleransi, dan lain sebagainya. Menurut saya itu poinnya. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bib. Itu keren banget. Sedikit dikaitkan sama radikalisme, Bib. Ini kan juga lagi agak ini ya, berita-beritanya tentang radikalisme Islam lah, Islam yang keras lah, dan seterusnya itu terjadi gitu. Nah, kira-kira itu untuk mengcounternya atau untuk ya gimana ya, memperbaikilah situasinya, gimana, Bib? Tentang radikalisme ini nih. Iya gini, tadi saya sempat singgung bahwa nggak ada orang yang terlahir penuh kebencian. Nggak ada orang yang terlahir radikal. Nggak ada orang yang suka kepada kebencian atau suka kepada radikalisme.
perang yang diperbolehkan saja dalam Islam, orang itu nggak suka perang itu, kata Allah. Apalagi radikalisme, sesuatu atau perang yang melanggar nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi pasti sebenarnya orang radikal itu nggak suka kepada dirinya sendiri. Saya kasih bukti begini. Orang radikal misalnya, sesama orang radikal itu saling mengkafirkan. ISIS itu sama gini, Taliban dan Al-Qaeda pecah. Al-Qaeda dengan AKI, Al-Qaeda cabang Irak pecah. Al-Qaeda cabang Irak nanti pecah sama ISIS, nanti pecah. Wah, mereka itu saling mengkafirkan satu sama lain. Makanya kalau saya dikafirkan oleh orang-orang radikal, mereka sesama radikal aja saling mengkafirkan, apalagi ke saya gitu. Jadi masuk akal banget gitu. Nah, jadi nggak ada orang yang suka kepada radikalisme. Lama-lama mereka itu kalau bercermin dan cerminnya itu nggak sama, misalnya di cerminnya tuh ada titik hitam yang menyebabkan seolah-olah nggak sama dengan mereka pecahin di cermin. Kok berbeda Anda dengan saya? Dia pecahin, dirinya sendiri bahkan dia pecahin. Buktinya mereka bisa dan mau kok melakukan bom bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak mencintai dirinya sendiri. Mereka bahkan dibikin benci kepada dirinya sendiri. Nah, karena itu kenapa mereka menjadi pembenci? Padahal mereka terlahir sebagai pecinta. Karena dipapar oleh dalil-dalil yang radikal. Seolah-olah radikalisme itu adalah tuntunan Islam. Seolah-olah radikalisme itu adalah tuntunan Rasul dan tuntunan Allah. Seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhannya kaum masochis yang butuh persembahan nyawa, yang kemudian dikritik oleh fenomena kurban. Kurban itu kan salah satu kritik kepada orang yang dulunya mempersembahkan nyawa sesama manusia kepada Tuhan. Akhirnya Nabi Ismail diganti dengan domba. Mulai saat itu gak ada lagi, kamu tidak menyembah Tuhan yang haus darah, tapi Tuhan yang berperi kemanusiaan. Justru sembelih sifat kebinatanganmu, yaitu radikalisme itu. Nah, dari sana mereka dipapar dengan dalil-dalil dan akhirnya mau gak mau akhirnya jadi radikal, meskipun mereka gak suka jadi radikal. Karena seolah-olah Al-Quran dan hadis menuntut seperti itu. Makanya jualannya orang radikal biasanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah bagaimana? Kita mah dari dulu di Quran dan Sunnah, gak kemana-mana. Ngapain harus kembali? Memang dari dulu kita di Quran dan Sunnah. Kalau saya malah bilangnya begini, bukan kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi berangkat dari Quran dan Sunnah. Berangkat. Karena kalau kembali berarti jumud, terbelakang. Tapi kalau berangkat, kita menjemput zaman kita dengan Quran dan Sunnah. Menjadi generasi milenial yang terdepan dalam zamannya, tapi juga Qurani. Nah, dari sana, maka yang dibutuhkan adalah dipapar balik dengan Islam yang penuh cinta. Kalau mereka tahu, ternyata radikal itu bukan Islam, maka mereka pasti memilih kita. Maka kalau ada orang yang radikal, masalah utamanya adalah pada kita pendakwah-pendakwah Islam yang benar ini, Islam yang penuh cinta ini. Berarti dakwah kita gak sampai ke mereka. Kalau sampai ke mereka, pasti mereka memilih kita. Enggak sampai kepada mereka, tapi mereka tetap memilih kelompok mereka, ya karena sampainya tidak dengan cara-cara yang tepat kepada mereka. Sebagaimana saya ke pemuda tersesat, pakai cara pemuda tersesat, kepada kelompok radikal juga harus memapar mereka dengan gaya radikal gitu. Kalau pergi ke pemuda tersesat pakai pakaian gini, oke. Tapi kalau ke kelompok radikal jangan pakai pakaian gini, nggak dipercaya kalau kita ahli agama. Kita pakai sorban, pakai jubah, biar mereka percaya. Gitu. Jadi, menurut saya kuncinya adalah memapar balik. Memapar balik radikalisme. Dan itu ada prosesnya. Orang menjadi radikal kan nggak sekonyong-konyong. Misalnya awalnya mereka mulai nggak suka musik, mulai menganggap musik haram, dan selain yang menganggap musik halal sebagai musuh. Menganggap musik haram nggak apa-apa, ada dalilnya kok. Tapi jangan menganggap yang menghalalkan musik sebagai orang yang buruk, musuh, itu menjadi masalah. Nah, itu awalnya mereka dibikin benci sana-sini dulu. Dibikin takfir, mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan, akhirnya menjadi radikal dan menjadi teroris. Makanya ketika saya di podcastnya Deddy Corbuzier, itu mengkritik radikalisme dan terorisme, itu diantara yang marah adalah kelompok-kelompok Islam yang garis keras itu. Akhirnya bikin tuduhan ini dan itu ke saya. Wah, ini Habib liberal ini.
oh ini Habib gak bener ini. Karena kenapa? Padahal saya mengkritik terorisme. Mengapa? Karena akar terorisme adalah radikalisme, takfiri. Orang-orang yang menganggap orang lain itu bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bib, itu sangat mencerahkan sekali. Wah, saya masih pengen banyak nanya sih sebenarnya diskusi, tapi ini teman-teman udah ada yang raise hand dan kita akan berdialog. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Tadi berbicara tentang tasawuf dan spiritualitas Islam. Sebetulnya gimana sih cara kita meningkatkan kesadaran spiritual, langkah spiritualitas kita untuk bisa masuk lagi ke dalam lebih dalam lagi tuh pembelajarannya gimana untuk meningkatkan kecerdasan spiritual gitu, Bib? Silakan. Ya, menurut saya pertama adalah mempelajari semua ibadah-ibadah yang selama ini kita laksanakan. Kita itu kan visi misinya beda dengan TikTok, Pak. Kalau TikTok itu kan visi misinya visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Nah, kalau kita ini visi misinya jelas di dalam Al-Quran. Kita ini gak berhak punya visi misi kalau menurut saya. Karena kita hidup ini kan gak minta, dikasih sama Allah. Sehingga visi misinya harusnya dari Allah. Dan visi misi kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diciptakan kata Allah untuk beribadah. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud liya'budun itu adalah liya'rifun, untuk mengetahui. Karena kenapa? Ibadah tanpa pengetahuan itu kosong. Amal tanpa ilmu itu kosong. Nah, karena itu jalan masuk untuk kita bisa mencintai dan menghayati ibadah kita harus punya ilmunya. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji. Kemudian dari sana, ketika kita sudah punya ilmunya, maka akan tumbuh keintiman kita dalam ibadah itu. Kita akan mulai rindu dan mencintai ibadah. Setelah sholat duhur, rindu sholat asar. Setelah sholat asar, rindu sholat maghrib. Dan begitu terus. Basicnya adalah ilmu. Apa sih keindahan dari ibadah itu apa? Keindahan dari Islam itu kenapa? Kenapa begini, kenapa begitu, itu harus digali agar kita dapat feel-nya dari semua ibadah itu, dan ketika punya feel-nya, maka kita akan melakukannya dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Jadi harus punya feel. Orang nggak akan mencintai sesuatu yang nggak dia kenal. Maka kita harus punya ilmunya tentang Islam dan seluruh ibadah serta komponen-komponennya agar kita mencintai, dan cinta itu adalah pintu masuk ke spiritualitas. Ketika kita sudah mencintai sesuatu, maka yang akan bergerak adalah hati. Bukan lagi tubuh, bukan lagi akal, tapi hati. Ketika hati sudah tergerak, itulah yang dimaksud spiritualitas dalam Islam. Atau tasawuf, atau Islam cinta. Oke. Terima kasih, Bib. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Habib. Mantap ya, malam hari ini kita mind blowing banget. Banyak banget dapat insight nih, keren. Oke, kita dialog teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau memberikan apresiasi baik di Zoom maupun di YouTube, ini mumpung ada Habib Hussein nih malam hari ini, boleh lewat chat di YouTube, boleh chat di Zoom juga boleh, chat atau raise hand. Nah, raise hand ini udah ada beberapa orang, kita terhubung ke Ibu Anca. Oke, Bu Anca, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Abu, Bang Habib. Menyambung itu tadi ya, memang kita ini mau tidak mau, suka tidak suka, agama kita adalah agama keturunan. Nah, yang saya tanyakan, para ulama-ulama itu, para sesepuh-sesepuh sebetulnya sudah tahu bahwa Islam ini diajarkan turun-temurun. Kenapa pada saat anak-anak kita ini mulai bersekolah, kenapa para guru-gurunya ini tidak mulai mengajarkan bahwa kamu mencintai Allah karena kamu ini diberi kebahagiaan, kamu dikasih apa yang kamu inginkan sudah ada semua, contohnya seperti itu ya Habib. Nah, di samping itu orang tua juga semakin kesini harusnya menyadari bahwa kamu mencintai Allah itu bukan karena kamu disuruh oleh ibu, apa disuruh oleh bapakmu, kamu dikasih uang baru kamu harus sholat, harus begini, harus begitu. Nah, itu yang kejadian selama ini ada di masyarakat kita. Terlebih sekarang akhir-akhir ini yang tadi Mas Abu bilang, radikalisme ini semakin merajalela.
Dan salah satunya karena kita ini tidak mau membaca dan kita tidak mau belajar. Seandainya kita terus belajar membaca, selalu bertanya, karena dari bertanya itu kita akan menjadi, oh iya harusnya ini benar, oh ini enggak, kita saling-saling sharing gitu. Dan mulai kecil kita diajarkan untuk berdebat ya, debat dalam tanda kutip yang positif ya, antara anak dengan orang tua, dibiasakan demokratis seperti itu. Oh, kamu punya hak, orang tua punya kewajiban, kamu juga punya kewajiban, orang tua juga punya hak. Mungkin seperti itu ya, Habib, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, keren nih, Bib. Silakan langsung direspon. Monggo, Bib. Iya, ya pertama ya, tentu banyak problemnya. Pertama, problem utamanya menurut saya salah satunya adalah ketidakmampuan orang tua dan guru dalam kapasitas maupun skill untuk mengajarkan Islam seperti yang kita harapkan bersama lagi. Pertama, kapasitas nggak punya. Dia juga nggak punya ilmu agama kok. Makanya kepemilikan atas ilmu agama menurut Imam Ghazali itu wajib hukumnya. Semua orang itu wajib memiliki ilmu agama. Tapi nyatanya kan nggak begitu. Banyak orang yang beragama ya warisan aja, nggak pernah belajar agama. Ginilah yang sederhana. Orang tua pun banyak lah yang menurut saya nggak ngerti huruf ithar itu apa, tajwid itu apa. Bahkan yang nggak pernah khatam Quran juga di perkotaan juga banyak. Apalagi yang ngaji Al-Quran, pasti sedikit jumlahnya. Nah, pertama, kadang orang tua dan guru itu nggak punya kompetensi. Sehingga nggak bisa menjelaskan, apalagi memberikan keteladanan. Kemudian yang kedua adalah problemnya nggak punya skill untuk mentransfer knowledge. Mereka nggak punya skill atau kesabaran untuk mentransfer pengetahuan agama yang benar itu. Untuk mendengarkan anaknya nangis saja mereka nggak punya kesabaran, sehingga kasih HP aja biar nggak nangis. Gitu. Nah, problemnya di sana, dia nggak punya skill, nggak punya kecakapan dalam mengajar, dan nggak punya pengetahuan apa yang mau diajarkan. Di Indonesia ini, waduh, sesuatu yang sangat aneh. Orang itu mau benerin mobil atau motornya orang lain aja harus sekolah. Harus minimal STM lah, punya ijazah. Minimal punya sertifikat untuk jadi bengkel. Apalagi mau jadi pilot, apalagi mau jadi pengacara, apalagi mau jadi dokter. Harus koas, harus punya ijazah, harus sumpah dan lain sebagainya. Cuma mau jadi tokoh agama, mau jadi ulama, mau jadi ustadz, mau jadi guru agama aja yang nggak perlu skill. Semua orang bisa jadi guru agama. Guru agama nggak mendapatkan kesejahteraan. Guru agama nggak diberikan tes-tes untuk skillnya dan kompetensinya. Akhirnya karena kenapa? Karena agama dianggap ya udah, agama itu bukan ilmu gitu. Agama itu ya udah, kamu sholat udah cukup lah. Agama itu nggak menjadi way of life, nggak menjadi ruh peradaban. Kita hidup seolah-olah nggak pakai agama, pakai sains. Akhirnya ya udah, jurusan agama, saya kan jurusan agama, S1 dan S2 saya jurusan agama, usuluddin, dasar-dasar agama. Itu biasanya jurusan buangan. Yang betul-betul milih paling cuma 3%. Selebihnya, kenapa kamu masuk usuluddin? Iya nggak diterima di HI. Kenapa masuk usuluddin? Iya nggak diterima di politik. Mau masuk psikologi nggak diterima, ya udahlah di sini sambil nunggu tahun depan SBMPTN lagi untuk masuk psikologi. Agama itu jadi buangan. Akhirnya tokoh agama itu seperti tempat sampah. Kalau orang nggak punya kompetensi apa-apa, ya udah jadi tokoh agama. Berapa banyak public figure, artis yang kalau udah gak laku, dia sok ngomongin agama. Jadi tempat sampah akhirnya. Bagaimana kita mau berharap pengajaran agama itu jauh lebih baik kalau orang tuanya dan gurunya itu nggak ngerti agama. Nah, karena itu menurut saya penting meletakkan agama itu pada posisi yang terhormat lagi. Meletakkan agama sebagai ruh peradaban. Sebagaimana di zaman-zaman terdahulu. Kenapa Nabi memerintahkan kencing jongkok? Itu diteliti seharusnya oleh tokoh-tokoh agama. Bekerja sama dengan sains dan lain sebagainya. Agar kemudian
agama itu terhormat, agama itu jadi jalan hidup. Nah, untuk sampai ke sana tentu butuh reformasi, bahkan revolusi dalam pengajaran. Saya itu sering keliling diajak Kementerian Agama itu ngasih pelatihan kepada orang-orang di KUA atau guru-guru agama di madrasah. Ya, kompetensi mereka maaf masih jauh dari yang kita harapkan. Apakah salah mereka? Bukan salah mereka, karena kesejahteraannya juga gak ada kok mereka. Jadi kuncinya adalah pada pendidikan menurut saya. Nah, karena kita gak bisa berharap pada pendidikan di luar diri kita, maka kita yang harus berinvestasi waktu, tenaga, pikiran, dan hati kepada anak kita untuk memberikan pengajaran agama yang terbaik. Sekarang coba deh hitung deh. Saya itu punya yang namanya Fun Islam. Fun Islam ini platform untuk ngajarin ngaji anak-anak, Pak. Ini baru ngajarin ngaji, bukan ngajarin agama. Ngajarin melafatkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada biayanya. Ada biayanya, dan biayanya jauh banget, sangat murah. Ketika mereka tahu biayanya, kemudian komentar mereka, kok mahal ya? Bahkan ada yang lebih parah, belajar agama kok bayar ya? Padahal mereka, anak mereka belajar bahasa Inggris, kursus berjuta-juta. Padahal di tempat saya, ngaji itu bayarnya jauh di bawah 1 juta. Tapi untuk belajar agama di bawah 1 juta, mereka bilang mahal. Tapi untuk belajar bahasa Inggris, mereka rela bayar jutaan. Belajar piano, rela bayar jutaan. Belajar biola, rela bayar jutaan. Kenapa? Karena orang tua menganggap ilmu agama itu gak penting, sehingga gak mau bayar mahal bagi anaknya belajar agama. Bahkan yang lebih parah, ini fakta, ini kisah yang diceritakan oleh teman saya. Teman saya ini guru agama. Dia diminta privat, satu orang kaya, dia diminta untuk privat ngajarin agama ke orang kaya ini. Oke, akhirnya berapa kata dia? Kata dia, ya udahlah, 1 bulan 2 juta. Wah, mahal banget, 800.000 deh. Akhirnya deal 1 juta. 1 bulan 1 juta ngajarin agama. Setiap minggu 2 kali kalau nggak salah. Udah, setelah 2 bulan, dia di rumahnya, kemudian ada momen si orang kaya yang belajar agama ini main sama anjingnya, Bang. Dan kebetulan anjingnya udah bisa ngambilin bukunya dia. Jadi dia butuh bolpen. Anjingnya tuh bisa ngambilin bolpen, kemudian ngasih ke dia. Kemudian si teman saya yang guru agama ini penasaran dong. Anjingnya kok pintar banget. Oh iya, kata dia, disekolahin. Ada sekolahnya loh anjing itu. Oh, anjing itu ada sekolahnya? Ada, dan mahal loh, kata dia. Ini 1 bulan bisa 4 juta untuk sekolahnya anjing. Terus kata teman saya yang guru agama ini, lu belajar agama ke gua, 2 juta aja ditawar jadi 1 juta, tapi untuk anjing lu bayar 4 juta. Make sense gak? Masuk akal gak? Berarti kan lu merendahkan diri lu sampai di bawah anjing lu gitu. Untuk urusan agama lah. Nah itu problemnya di sana. Kita gak mau mengupgrade agama. Kita anggap agama ini tempat sampah, pinggiran, gak penting. Kita hanya mau bayar murah. Itu pun kalau mau ya. Berapa banyak anak kota yang gak belajar agama dan gak dilesin agama sama orang tuanya. Karena dianggap, alah agama. Malah dia les biola, les piano. Bahkan les dulu tuh saya kecil, ada yang les sempoa, les kalkulator yang dari kayu gitu. Bayar mahal untuk itu. Ya gimana mau ngupgrade pengetahuan agamanya kalau problem di sana saja nggak selesai. Kan seharusnya orang mau bayar berapapun demi upgrade pengetahuan agama anaknya. Tapi kan kenapa orang menyekolahkan anaknya ke pesantren? Kemungkinannya 2. Kalau nggak karena anaknya terlalu nakal, dia nggak mampu lagi, sekolah nggak mampu lagi, dimasukin ke pesantren, atau kalau dia nggak punya duit, karena banyak pesantren yang gratisan, dilempar ke pesantren. Akhirnya ya udah, nggak ada kualitas terbaik yang bisa didapatkan. Orang nggak berani bayar pesantren mahal. Mengapa? Pesantren itu identik dengan murah. Jadi
ya dari sana akhirnya kesejahteraan gurunya gak terjamin, semuanya berantakan akhirnya. Hanya karena mindset kita yang salah karena menempatkan agama tidak di arus utama. Oke, terima kasih Bib. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dari sendiri gitu ya, dari dalam, dari keluarga, dan ya kita merubah awareness paradigma terhadap pandangan kita terhadap agama. Thank you Bib, luar biasa, keren. Oke, berikutnya ke Mas Azaria Haikal Ahmad, silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau, sebelum pertanyaan saya mau menanggapi dulu Bib yang jawaban Habib tadi. Kalau nggak salah ya, saya pernah dengar zaman dahulu itu para ulama itu malah membiayai muridnya Habib. Beda sama zaman sekarang di mana agama itu seperti sekolah agama itu kita harus bayar, bukan dibiayai oleh ulama. Karena setahu saya ulama zaman dahulu itu juga berdagang dan ada bisnis yang lain-lain. Jadi mereka bisa membiayai hidup mereka dan juga membiayai murid-murid mereka. Mungkin tanggapan itu dulu, dan juga mau bertanya juga mengenai tadi Habib ya berkata jangan beragama karena keturunan ataupun lingkungan. Nah, saya ingin memastikan apakah yang dimaksud Habib itu adalah beragama dan beragama kita harus langsung berfilsafat, atau guru agama itu seharusnya menjelaskan arti dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Namun dalam kenyataannya ya seperti yang Habib bilang tadi, guru agama yang kita ikutin mungkin tidak memiliki jawaban atas semua pertanyaan kita. Seperti saya dulu pernah dimarahin ketika menanyakan apabila kematian itu adalah takdir, kenapa orang yang membunuh atau bunuh diri akan masuk neraka. Begitu, Bib. Terima kasih, Bib. Oke, terima kasih. Silakan, Bib. Menarik nih, silakan. Ya, pertama ya, gini. Ulama itu kalau dulu hingga sekarang sebenarnya di beberapa negara muslim itu dibayar oleh negara. Baik itu tulab, baik itu pelajar maupun ustadz, itu dibayari oleh negara, dijaji oleh negara. Belum lagi ulama itu kan sebenarnya berhak atas zakat juga. Karena mereka termasuk salah satu golongan orang yang berjuang di jalan Allah, itu berhak atas zakat. Sehingga kesejahteraannya itu terjaga. Di Al-Azhar yang dimaksud ustadz itu adalah profesor. Ini kita bicara penghargaan terhadap guru agama. Ustadz itu profesor. Kalau belum profesor bukan ustadz. Di sini hafal 1-2 hadis itu dipanggil ustadz. Bahkan kalau Anda ngurus masjid, meskipun Anda nggak ngerti agama, kan biasanya bendahara masjid itu orang terkaya di sekitar masjid. Itu nggak ngerti agama, dia dipanggilnya ustadz juga. Hanya karena ya nggak enak lah kalau nggak dipanggil ustadz gitu. Kemudian dianya juga seneng dipanggil ustadz, lama-lama pakai sorban, lama-lama pakai rida dan lain sebagainya, lama-lama mengkafirkan orang lain. Nah, jadi seharusnya memang itu tanggung jawabnya. Kalau ada ulama-ulama yang kaya, ya misalnya para habib itu rata-rata berdagang dari dulu. Saya itu dipesankan oleh orang tua saya, jangan pernah menerima amplop dari jamaahmu. Kalau bisa ngasih amplop, minimal jangan nerima. Makanya YouTube saya nggak pakai AdSense gitu, karena ya itu ayah saya berpesan seperti itu. Nah, jadi biasa harusnya ditanggung. Tapi kalau ada ulama yang kaya ya itu karena inisiatif mereka. Tapi mereka seharusnya ditanggung oleh negara, ditanggung oleh umat seharusnya. Itu yang masih jalan di desa-desa, di kampung-kampung. Di kampung saya, guru agama itu masih dibayar oleh orang kampung. Saya misalnya, ibu saya setiap bulan ngasih beras, ngasih kecap, ngasih minyak, ngasih gula kepada guru agama saya, kepada guru ngaji saya. Mereka gak mikirin, seharusnya mereka fokus untuk nyari dalil, belajar lagi dan belajar lagi. Karena guru itu harus tetap mutolaah. Itu yang tradisi yang tetap saya jaga. Saya itu tiap mau mengisi sesuatu, saya mutolaah dulu, belajar dulu. Karena agar apa yang ditanyakan murid bisa saya jawab. Bahkan tradisi ulama zaman dahulu, itu pengajiannya kan setiap hari. Jadi kalau ada pertanyaan yang sekarang nggak bisa dia jawab, dia bilang aja nggak tahu. Oh, saya belum tahu soal itu. Saya besok mau belajar dan besok saya jawab. Dia ngaji dulu tuh. Makanya kata para ulama, itu ilmunya para ulama itu 3. Al-Quran, hadis, dan kata tidak tahu.
Orang sekarang banyak yang nggak tahu tapi sok tahu gitu, hanya karena malu kalau dikira nggak tahu. Nah, karena itu penting juga belajar. Makanya tadi problemnya ada ditanya tapi dia nggak bisa jawab gitu. Iya, karena dia nggak mau tolak, nggak mau belajar. Guru itu seolah-olah berarti pensiun untuk belajar. Padahal guru itu harus belajar jauh lebih kuat daripada muridnya. Nah, maka menurut saya soal jangan diwariskan tapi disadari agama itu ya maksudnya tadi bukan beragama itu harus filosofis, enggak. Pilihan beragama itu bisa filosofis, bisa yang tradisionalis. Filosofis artinya ngerti dalil-dalilnya, tradisionalis Anda tidak mengerti tapi Anda dibuat secara spiritual masuk ke sana. Orang-orang kampung biasanya begitu. Mereka gak ngerti sholat tapi sudah diajarkan bahwa sholat itu harus khusyuk. Kemudian mereka mencari sendiri dengan terus melakukan sholat kehusyuan. Dua-duanya sama-sama baik. Kalau dalam tasawuf ada tasawuf falsafi, tasawuf yang filosofis, ada tasawuf yang akhlaki. Akhlaki ini gak filosofis, tapi dia mendapatkan ilmunya dari menjalankan terus secara tulus. Akhirnya dibukakan pintunya oleh Allah sehingga dia mendapatkan kenikmatan. Silahkan memilih dari keduanya, tapi paling tidak disadari agama itu. Artinya diketahui kenapa kamu harus sholat. Meskipun tidak filosofis penjelasannya, tapi minimal kamu tahu bahwa kamu ini, misalnya ayah saya, kamu ini hidup ya untuk sholat gitu. Karena kamu diciptakan untuk beribadah oleh Allah. Nah itu jadi pegangan kita untuk kemudian memasuki relung-relung spiritualitas dari agama. Jalannya terserah mau yang filosofis atau yang tradisionalis, yang akhlaki itu. Yang penting, tapi kita ketika melakukan sesuatu itu sadar. Misalnya orang kampung nggak ngerti makna sholat, tapi ketika melakukan sholat sadar bahwa dia akan bertemu dengan Allah, sehingga dia itu misalnya ya, pakaiannya dijaga. Orang kampung itu kalau mau sholat pakaiannya khas. Saya misalnya dulu ketika di kampung itu di belakang pintu saya ada gantungan itu buat pakaian sholat, pasti itu. Karena dibedakan antara pakaian sholat dengan pakaian sehari-hari. Pakaian sholat itu biasanya putih, wangi. Jadi dia dikondisikan ketika mau sholat seperti orang mau ketemu presiden bahkan lebih. Jadi rapi, dikondisikan pakaiannya khusus, ada dress code-nya gitu. Sehingga Anda kelihatan serius ketika mau sholat. Kemudian orang kampung itu sesibuk-sibuknya dia walaupun lagi panen sawahnya, jam 5 pasti pulang, jam 5 sore. Karena maghrib dia pasti di rumah bersama keluarganya beribadah bersama. Nah dia nggak begitu mengerti secara filosofis, tapi paling nggak punya kesadaran untuk beragama dengan baik bahwa sholat itu adalah tiang agama. Nah dari sana Allah yang bertugas kemudian membukakan pikiran dan hati dia untuk enjoy dengan agama, untuk masuk ke relung-relung spiritualitas agama itu sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Azaria. Terima kasih Mas pertanyaannya dan responnya superb. Terima kasih. Berikutnya Nurul Martinez. Silakan Mbak Nurul. Oke, boleh di-unmute Mbak Nurul. Oh, oke, kalau gitu kita ke Oh ya, silakan. Maaf. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Mbak. Oke. Enggak, cuma mau nyantol aja tadi tentang tasawuf dan spiritual. Ya. Menurut saya yang harus dipelajari, bukan harus dipelajari, tapi mungkin yang harus dibahas itu kita kan punya secara bukan fikih sih, tapi kita punya rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Jadi rukun ihsan ini juga dimensi yang penting menurut saya, di mana pada saat kita melakukan sesuatu, kita melakukannya karena Allah. Kan itu janji kita setiap saat, bahkan setidaknya 5 kali dalam satu hari pada saat pembacaan iftitah dalam sholat. Udah itu aja. Terus satu lagi untuk Habib. Dan ini agak-agak ngeselin sih, Habib, kalau ngomong kenapa saya ngikutin Habib ya di podcastnya Mas Dedi di mana-mana deh. Tapi kenapa Habib suka ngupil ya?
Mungkin gini, mentang-mentang hidungnya mancung kali ya, pamer gitu. Jadi saya agak-agak minder. Oke, thank Terus you. gini, Terima kalau kasih. satu-satu lagi. Terus kalau Oke. mau buat jamaah, mungkin nama jamaahnya Jamaah Al-Ngupil ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Thank you Mbak Nurul, terima kasih. Silakan Bib. Ya, dari yang penting dulu lah ya. Yang penting soal ihsan. Iya memang rukun itu seperti tadi saya sempat singgung. Itu ada 3. Tapi memang yang sering diajarkan hanya 2, rukun Islam dan rukun iman. Padahal ruh dari 2 rukun itu adalah yang ketiga, yaitu rukun ihsan. Anta budallah ka'annaka tarak fa illam takun tarak fa annahu yarak. Jadi kata Jibril kepada Rasul, ihsan itu adalah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu nggak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi itu yang paling yang menjadi ruh dari agama itu sendiri. Kalau kita melakukan rukun iman dan rukun Islam tanpa kesadaran ihsan, maka itu hanya melunturkan kewajiban saja, tapi tidak sampai pada aspek terdalam dari agama atau ibadah itu sendiri. Jadi memang ihsan itulah yang kemudian disebut tasawuf. Tasawuf itu ada yang mengartikan sebagai ihsan, ada yang mengartikan sebagai mahabbah, cinta, ada yang mengartikan sebagai akhlak. Akhlak itu berdasarkan hadis, yatahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah? Ya paling enggak 99 Asmaul Husna itu. Allah pengasih, jadilah pengasih. Allah penyayang, jadilah penyayang. Allah pemberi, jadilah pemberi. Dermawan, dan lain sebagainya. Jadi memang itu seharusnya yang menjadi kekuatan utama dari agama. Yaitu di antara catatan-catatan yang harus ada dalam kurikulum pengajaran agama, baik di sekolah maupun di non sekolah gitu. Jadi harus diantaranya tadi tidak berorientasi pada perang utamanya, kemudian juga mengedepankan ihsan, kemudian mengedepankan toleransi, memberikan pengajaran tentang agama lain juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, soal ngupil, sebenarnya bukan ngupil ya ini kalau diperhatikan. Jadi Ibu Intan berarti kurang memperhatikan, berarti kayaknya nggak seperti yang Ibu Nurul berarti nggak seperti yang disampaikan, berarti nggak menyimak dengan baik tuh. Berarti sebenarnya bukan ngupil, itu pegang-pegang hidung. Ini sebenarnya bahkan hal ini itu pernah saya bahas dengan ayah saya. Ini walaupun nggak serius, tapi saya bisa jadikan serius. Khas ayah saya begitu. Kata ayah saya itu sering bilang, kamu itu kebiasaannya itu pegang hidung. Dimanapun itu saya pegang hidung, pegang ujung hidung. Kenapa? Karena ini secara genetik itu mengikuti ibu saya. Jadi secara genetik ibu saya itu begitu orangnya. Dia pegang-pegang hidung saya, pegang-pegang hidungnya sendiri. Sering itu, nggak ada apa-apa dia pegang aja. Begitu. Nah, dari sana kemudian ayah saya bilang, karena itu genetik itu sangat menentukan dalam pernikahan dan dalam menciptakan generasi selanjutnya dari diri kami. Maka jadikanlah genetik itu sebagai salah satu poin yang kamu pertimbangkan dalam menikah. Baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki. Itulah yang kemudian dimaksud dalam hadis Nabi, nasabuha. Nasabnya, perhatikan nasabnya. Nasabnya itu bukan ini orang konglomerat, ini darah biru, bukan. Nasabuha itu maksudnya adalah genetiknya, perhatikan. Kalau kamu tipikal orang yang yang mudah marah, maka carilah perempuan yang bisa mentreatment kamu untuk menjadi orang yang lebih slow secara genetik. Jadi jadi guidance juga ketika kita mau berhubungan dengan orang lain, dan yang paling dalam adalah pernikahan. Gen itu sangat menentukan bagi seseorang. Jadi itu ada buku dulu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya itu Gen adalah Tuhan.
bagaimana besarnya pengaruh game terhadap pembentukan diri seseorang. Nah, karena itu penting untuk kita melihat. Perhatikan itu kan karena banyak orang yang tidak mungkin kurang peduli dengan lingkungannya, tetangganya sendiri mungkin nggak kenal gitu. Karena memang sekarang sejak adanya HP ya, orang tuh lebih sibuk ngeliatin HP daripada memperhatikan lingkungannya sendiri gitu. Jadi untuk merubah hal seperti ini kira-kira gimana ya? Karena kalau untuk orang yang lahir dan besar sebelum zamannya HP mungkin mudah ya udah kumpul-kumpul aja. Tapi kalau untuk yang generasi milenial yang sekarang yang memang lahir tadi seperti dicontohkan kan dari kecil sudah diberikan HP, jadi mereka tahu cuma HP gitu. Jadi kalau suruh kumpul-kumpul yang secara tradisional mungkin agak sudah. Jadi gimana solusinya supaya yang para milenial HP zaman HP ini lebih paham bahwa ada dunia lain selain HP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini karena menjelang Idul Adha ya, kan mulai banyak yang menawarkan kurban sapi, kambing atau domba. Padahal katanya makhluk-makhluk seperti ini kandungan lemaknya tinggi dan itu bisa mengakibatkan penyakit kolesterol dan sebagainya. Terutama di masa pandemi ini kan yang komorbid dan sebagainya. Jadi apakah mungkin nanti kalau kayaknya jangan sapi, jangan kambing lah, yang lain aja mungkin apa gitu yang lebih menyehatkan, ikan misalkan atau apa. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aryo. Wah, mantap nih pertanyaannya. Pertanyaan pemuda tersesat nih kayaknya. Oke, silakan Beb. Ya, pertama soal media sosial. Pertama saya ingin mengajak kita semua untuk hati-hati dalam mendeteksi masalah radikalisme. Akar masalah radikalisme itu adalah ideologi. Itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi soal kemiskinan, soal media sosial, soal ansosnya orang itu bukan akar, tapi faktor sekunder. Jadi bukan akar, akarnya tetap ideologis. Banyak orang yang salah paham, seolah-olah teroris itu salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Akarnya bukan kemiskinan. Buktinya gembongnya teroris Osama bin Laden itu salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Yang punya bin Laden Building dan lain sebagainya, bisnisnya gila-gilaan. Jadi itu faktor sekunder saja, media sosial dan lain sebagainya. Faktor utamanya adalah ideologi. Orang mau mati demi sesuatu yang menjanjikan di kehidupan setelah mati. Kalau harta setelah kematian nggak menjanjikan apa-apa. Kemudian selain itu nggak ada yang menjanjikan kehidupan setelah kematian, itu adalah agama. Karena itu ideologi itu adalah faktor utama, pertama dan paling mendasar yang membuat orang menjadi radikal. Media sosial dan lain sebagainya itu faktor selanjutnya. Ya orang kalau bersosialisasi paling nggak saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan satu sama lain. Sehingga kemudian kemungkinan untuk menjadi radikal mungkin bisa diminimalisasi. Tapi jangan salah, media sosial itu jadi salah satu tempat propaganda radikalisme juga gitu. Kemudian hubungan sosial itu bisa jadi media propaganda radikalisme juga. Oh iya, memang teroris rata-rata tidak bersosialisasi dengan tetangganya, tapi bersosialisasi dengan kelompoknya. Karena tadi saya bilang radikalisme itu paparan, dia dipapar terus-menerus oleh seseorang yang berkepentingan dengan radikalisme. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, memang Anda kalau baca riset dari We Are Social tahun 2019, itu rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 8,5 jam lebih untuk bermedia sosial. Sebenarnya kan setiap orang bisa ngecek sekarang ya, di HP-nya, berapa jam Anda buka WhatsApp, berapa jam Anda, coba cek rata-rata. Paling rendah orang Indonesia itu 3 jam, tapi rata-ratanya 8,5 jam. Itu riset dari We Are Social tahun 2019. Entah sekarang, entah mungkin sudah 12 jam sekarang ya. Karena semakin banyaknya aplikasi, khususnya TikTok. TikTok tuh gak kerasa loh, Anda scroll, tiba-tiba lewat waktu Isya. Scroll, tiba-tiba subuh aja. Jadi itu curhat, maksudnya saya yang melakukan itu utamanya. Nah, jadi memang keterkaitan kita, kecanduan kita kepada media sosial itu perlu kemudian dikurangi.
bahwa ada positif dan negatifnya. Hubungan kita dengan media sosial itu sudah kita ketahui lah ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tapi over dalam menggunakan media sosial itu sudah pasti adalah suatu yang buruk. Nah, bagaimananya itu lagi-lagi kalau saya mau mengajak belajar kepada yang namanya tasawuf, spiritualitas Islam. Dalam tasawuf, poin utama mengubah habit seseorang itu adalah riyadhah, latihan. Sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Itu rumus riyadhah, latihan untuk mengubah habit seseorang, dan habit ketika berubah akan berubah juga nasib seseorang. Ketika nasibnya berubah, maka takdirnya pun akan berubah. Karena itu kuncinya adalah latihan untuk menyadari dan menjaga jarak dengan media sosial. Saya misalnya, saya itu dulu bangun tidur langsung cari media sosial, langsung cari HP gitu. Sekarang saya belajar, awalnya dari 5 menit melek, jangan pegang media sosial, jangan pegang HP dulu. Sampai kalau bisa 1 jam atau 2 jam. Intinya sampai selesai urusan-urusan kebahagiaan kamu di pagi hari, baru pegang HP. Jadi, urusan kebahagiaan maksudnya apa? Makan dulu, ngopi dulu sama anak istri, sama orang rumah, mandi dulu, pokoknya siap sudah mau berangkat kerja baru ambil HP. Nah itu butuh riyadhah yang seperti itu, latihan yang seperti itu. Kalau udah mau tidur, taruh HP, jangan pegang HP. Tentu saya juga masih belajar tentang itu, tapi kuncinya menurut saya adalah riyadhah, latihan, menyadari bahwa hidup kita bukan untuk media sosial saja, dan termasuk secara kualitatif, tadi secara kuantitatif banyaknya. Jangan lupa juga secara kualitatif diatur juga ketika kita main media sosial, secara berkualitas enggak, yang ditonton YouTube-nya bagus-bagus enggak, apa hal-hal yang sia-sia. Termasuk juga itu bisa juga dengan treatment, sebenarnya banyak sudah sih treatment yang diajarkan secara psikologis. Misalnya aplikasi yang sering membuat Anda kehilangan waktunya itu disimpan di satu kotak yang kalau mau masuk ke sana Anda harus capek, harus buka aplikasinya dulu, harus buka passwordnya dulu. Jadi karena orang rata-rata habis waktunya di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya karena terlalu mudah mengakses Instagram dan TikTok. Coba setelah mengakses Instagram, log on. Jadi kalau mau masuk lagi harus masukin password lagi. Kemudian disimpan di satu box, di satu tempat folder, yang folder itu juga ada passwordnya. Jadi akhirnya kalau nggak butuh-butuh banget nggak buka Instagram, malas. Kalau nggak butuh-butuh banget nggak buka TikTok. Jadi ya banyaklah treatment seperti itu menurut saya. Yang intinya adalah riyadhah, latihan. Tentunya awalnya harus dengan kesadaran bahwa media sosial terlalu banyak menghabiskan waktu Anda, dan setelah itu latihan untuk kemudian berjarak dengan media sosial. Karena media sosial ini sudah terlalu banyak mudaratnya ya. Karena itu kita harus fighting untuk mengisi media sosial dengan konten-konten positif, karena pilihannya cuma itu, menghadapi keburukan yang diberikan oleh media sosial. Salah satu bencana besar yang diciptakan oleh media sosial itu adalah pertama hilangnya kepakaran. Semua orang bisa bicara tentang segala hal. Kemudian yang kedua adalah hilangnya waktu kita. Kemudian yang ketiga, hilangnya kehangatan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Media sosial itu memang mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Gitu. Nah itu menurut saya PR yang kita nggak bisa menyalahkan media sosial. Kita nggak bisa menerabas ini dengan memfatwakan haram media sosial, nggak bisa. Karena zamannya sudah begitu. Kita berarti melawan zaman. Dan kita diciptakan sebagai pribadi yang merdeka. Kata Nabi bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin atas dirimu sendiri. Jadi Anda diciptakan sebagai hamba yang merdeka, hamba yang berdaulat, jangan mau dijajah oleh media sosial atau zaman. Maka ya harus fighting melawan segala sesuatu yang buruk dari media sosial itu. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Tadi juga ada pertanyaan tentang kurban, boleh sedikit direspon? Oh ya, kurban, sorry. Tentang kurban, saya itu pernah ngobrol dengan salah satu tokoh Hindu, dan juga pernah ngobrol dengan tokoh Buddha.
di Bandung tentang vegetarian. Kata saya, kenapa orang Buddha itu banyak yang vegetarian, bahkan vegan, udah gak makan telur juga. Kata dia karena salah satunya ya yang paling mendasar karena secara doktrin mereka meyakini binatang itu punya ruh dan karena itu jangan dibunuh. Kemudian saya tanya, tapi kan tumbuhan juga makhluk hidup. Kalau nggak makan makhluk hidup yang lain seperti hewan, seharusnya tumbuhan juga. Kemudian dia jelaskan bahwa dalam keyakinan mereka, tumbuhan itu bukan makhluk hidup. Tumbuhan itu nggak punya ruh. Jadi sebenarnya kembali ke dogma lagi. Ini kembali ke dogma. Nah, kalau ngomong-ngomong kembali ke dogma, sebenarnya dalam Islam juga telah diatur. Telah diatur seperti apa? Misalnya dalam tradisi tasawuf, orang itu harus mengurangi makan daging. Karena daging itu bisa membentuk kebuasan pada diri kita. Jadi harus dikontrol. Kemudian di Islam jelas, kulu wasrobu wala tusrifu. Bahkan Sayyidina Ja'far as-Shadiq itu pernah ditanya, ada nggak ayat kesehatan, ayat ekologi di dalam Quran? Ada satu ayat ekologi dan kesehatan yang kalau kamu pegang, maka dunia akan menjadi baik-baik saja. Apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, konsumsilah, termasuk mengkonsumsi media sosial, tapi jangan berlebihan. Silahkan makan, minum, sembelih, tebang, tapi jangan berlebihan. Di samping ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang ekosistem, pentingnya menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Ini juga banyak menjadi sorotan para ulama atau pendakwah. Saya pernah selama 1 jam lebih ngobrol dengan Greenpeace Indonesia, dan itu disiarkan di YouTube-nya Greenpeace Indonesia tentang visi ekologi Islam. Jarang kita memberikan perhatian itu. Padahal Nabi itu lahir hari Senin, dan hari Senin dalam tradisi Islam berdasarkan hadis itu adalah hari tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. Jadi nggak bisa disebut mencintai Nabi Muhammad kalau orang nggak punya kesadaran ekologi. Nah, apalagi juga di Islam itu kencing di air yang mengalir aja nggak boleh, kencing di bawah tumbuhan aja nggak boleh. Itu visi ekologi dalam Islam. Tapi ya memang nggak banyak mendapatkan perhatian dari para pendakwah karena memang masih ya biasa kan, kalau belum darurat biasanya nggak dibahas sama tokoh-tokoh kita. Ini sekarang virus dibahas ya karena lagi darurat gitu. Nah, karena itu penting punya pikiran yang visioner. Apa yang sebelum darurat sudah diantisipasi terlebih dahulu. Nah, kurban juga begitu. Kurban itu sebenarnya kalau dipelajari ada visi kebinatangannya. Kebinatangannya dalam artian begini. Misalnya pisaunya harus tajam. Proses penyembelihan nggak boleh menyiksa. Bahkan proses penyembelihannya nggak boleh dilihat oleh binatang lain yang akan disembelih juga. Bahkan nggak boleh dilihat oleh binatang itu sendiri. Makanya biasanya di kampung-kampung ditutup pakai daun matanya. Matanya ditutup pakai daun, kambing atau sapi yang mau disembelih kemudian disembelih. Dan ada cara-caranya sehingga kemudian bernilai kebinatangan atau manusiawi lah proses penyembelihannya. Dan menurut saya itu ya kembali ke dogma masing-masing agama gitu. Bukan berarti tidak sehat, karena kalau sehat diatur di ayat yang lain tentang pentingnya menjaga konsumsi segala sesuatu secara tidak berlebihan. Kemudian kalau soal penyiksaan ya juga diatur dalam banyak hadis tentang bagaimana binatang itu. Dan yang terpenting juga ya pada dasarnya visi utama kurban itu adalah kan tentang menyembelih egoisme dalam diri kita, sifat kebinatangan dalam diri kita, dan kemudian berbagi solidaritas sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya saya itu sudah, ini tahun kedua di mana ketika saya berkorban itu membagikannya nggak pakai kresek, pakai besek. Karena itu juga salah satu visi ekologi yang coba saya tanamkan kepada diri saya dan sebarkan kepada orang lain. Itu sih mungkin. Terima kasih Bib, luar biasa. Tampaknya ini pertanyaan masih banyak banget, yang resen juga masih banyak, dan tapi waktu sudah 21.16 ini nggak kerasa. Jadi Bib,
mohon nanti waktunya untuk hadir lagi kembali ke Dialog Positif, Habib. Insya Allah. Siap. Setuju ya teman-teman ya, Habib balik lagi ke Dialog Positif untuk sama-sama belajar lagi sama kita semua yang malam hari ini kita banyak sekali dapat pencerahan mind blowing. So terakhir Habib, seperti biasa semua pembicara yang datang ke Dialog Positif pasti memberikan final statement. So final statement untuk episode 286. Silakan Habib. Oke, agama itu adalah pengajaran utamanya ke dalam diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka utamakan agama itu bergerak ke dalam dirimu sendiri terlebih dahulu, baru kemudian bergerak keluar dengan bentuk keteladanan, bukan hanya pengajaran. Kemudian ketahuilah bahwa visi utama dari Islam dan semua agama saya rasa adalah cinta. Maka belum sampai menjadi umat beragama yang baik ketika Anda belum memiliki cinta. Dan bisa jadi Anda mengkhianati nilai-nilai agama Anda jika Anda mengkhianati nilai-nilai cinta. Karena itu, agama itu adalah cinta bagi saya. Itu, Bang. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Habib Hussein malam hari ini, superb, mind blowing, luar biasa. Terima kasih atas petuah-petuahnya, pengalaman-pengalamannya, dan malam hari ini saya rasa kita semua mendapatkan sesuatu yang bercahaya. Sekali lagi terima kasih Habib, jangan bosan-bosan untuk nanti diundang lagi ke Dialog Positif. Terima kasih. Ya, Oke teman-teman, dengan final statement tadi jadi penutup acara kita malam hari ini. So Habib